Jadi belum ada tuh di grup kalian milih bank yang mana, ya. Segera tuliskan di grup bank, laporan keuangan bank mana yang sudah kamu download, ya. Sudah laporan keuangan mana yang sudah kamu download, yang akan kita gunakan untuk penyusunan trial balance audit, ya, yang untuk kita gunakan. Sebenarnya kan ini proses awal, ya, proses awal selain daripada internal control questionnaire. Jadi kalau internal control questionnaire secara umum itu terlalu abstrak hasilnya, ya, terlalu abstrak hasilnya. Artinya dengan bahasanya jam terbang kamu yang minim, ya, tentu kemampuan mendeteksi strong ataupun weak, lemah ataupun kuat struktur pengendalian intern itu pun agak kewalahan di kamu nantinya, ya, agak kewalahan. Ya, walaupun kamu menemukan jawaban dari internal questionnaire itu yang istilahnya tidak, kan gitu, ya. Kalau sudah ceritanya tidak di internal control questionnaire itu pasti ada kelemahan di situ. Ya, cuman kan belum tahu kelemahannya di mana, ke sisi yang mana, yaitu tergantung pengendalian dia. Jawaban tidak itu di pengendalian intern yang mana, yang di lingkungan pengendalian kah, di manajemen resiko kah, di sistem akuntansi dan informasi, atau di aktivitas pengendalian, atau juga di monitoring. Itu kan tergantung, ya kan, itu tergantung istilahnya jawaban mana yang tidak. Nah, itu yang memang secara umum itu agak kesulitan memang dari awal kalau sebagai pemula. Jadi ada cara yang kemarin yang sudah saya tawarkan, bahwa kamu harus menyusun yang namanya TB audit. Nah, sekarang kalian kok belum ada yang ngirim sama saya filenya, ya, downloadlah, ya, downloadlah laporan keuangan bank yang lengkap, ya, yang lengkap, bukan yang sepotong, bukan prospektus, bukan, tapi yang halamannya sampai ratusan itu terkadang, ya. Dan setiap orang beda, makanya saya butuh kamu kirim nama banknya, supaya saya tahu siapa dan kawan kamu pun tahu bank mana yang kamu pilih laporan keuangannya, sehingga tidak ada bersamaan atau tumpang tindih, ya. Itu penugasannya nanti nih ke depan. Jadi kini sekarang kita akan coba kamu membuat trial balance, ya, trial balance audit namanya. Kemarin udah saya kasih contohnya, kan? Iya, udah. Ya, Salsabila, sudah ada saya tunjukkan trial balance auditnya di sini. Udah, Pak. Nah, sudah. Jadi yang saya belum dapat itu nama-nama banknya. Kalau kamu nggak mau kerjakan juga sampai batas waktunya, ya kamu nggak ada nilainya, nggak bisa lanjut kita, karena dia berproses. Dia step-stepnya kalau secara kronologis, ya kamu nggak ada nilai lah nanti. Ya kan, kalau memang nggak ada, kalau kamu tidak ada mengusahakannya sampai batas waktunya seminggu ini paling tidak, ya, seminggu ini kamu tidak bisa menunjukkan bank mana yang kamu pilih dengan filenya. Filenya sudah ada, ya, jangan filenya tidak ada. Kalau perlu filenya sekalian lah kamu kirim ke saya, ya, sudah di download, kirim ke saya, ya, kirim ke saya di grup WA-nya, biar saya pun lihat bank mana dan laporan keuangannya sudah ada atau belum. Ya, paham Glenn? Ini diam-diam nggak jelas juga Glenn nih. Paham, Pak. Jangan lambat-lambat lah. Masalah ujian ya tetap ujian, ya biasa lah. Pak, ujian minggu lalu ya ujian, ya ujian. Yang ada masalah kalinya itu. Ya,
Toh sampai Kamis saja, Jumat, Sabtu, Minggu nggak adanya kegiatan, tidur ajanya, ya kan? Nah, itu coba sampai sekarang tidak ada. Kalau tidak ada nilai, tidak ada kalian kasih ke saya namanya, maka kita tidak akan bisa lanjut dalam sisi proses pembelajaran, dan nilai kamu pun tidak akan ada. Semua nggak lulus pun nggak ada masalah kok sama saya, ya kan? Semua nggak lulus pun nggak ada masalah sama saya, ya. Kalau kalian main-main dengan proses ini, ya semua kamu nggak lulus pun nggak ada masalah, ya. Jangan saya mau kira kamu nggak bisa, nggak lulus semua, bisa kok, ya. Itu soal masalah untuk yang audit ini, ya. Karena yang lalu-lalu pun bisa kok, hidupnya mereka. Alumni-alumni kita pun istilahnya sangat mensyukuri proses pembelajaran ini. Kalau kamu tidak melewatinya, ya sudah, tidak apa-apa, saya pun nggak maksa, kan gitu. Kenapa kok cuman download aja kok jadi lambat kali kalian? Download aja ya, buka. Nah, apa masalahnya? Jangan bikin masalah klise lah, masalah-masalah yang nggak ada sinyal. Ya kapan tiap hari ya carilah usaha. Tidak bisa usaha sih, ya kan, usaha lah sedikit. Banyak kok, masjid-masjid pun banyak yang gratis. Masjid dekat rumah saya ini gratis, ya. Masjid dekat rumah saya ini gratis, silakan. Nggak susah kok masalah-masalah kayak gitu. Jadi jangan cari alasan lah yang nggak ada. Itu makanya berarti minggu lalu sudah saya kasih respon, sudah saya kasih penugasan di kamu. Cuman saya lihat responnya tidak ada. Hanya sekedar mengklik-klik download saja pun tidak bisa. Yaitu mengecewakan. Ya startnya jadi kurang pas kalian. Nah, jadi bagaimana saya mau menunjukkan lagi kemampuan untuk mengauditnya. Jadi kembali yang saya bilang, silahkan ya, silahkan tulis di grup, kirim ke saya hari ini juga, ya, hari ini juga, ya. Jangan sampai, ya. Kenapa hilang? Izin Pak, sebenarnya sudah dari minggu lalu di list Pak. Gimana? Tapi karena sebenarnya sudah di list dari minggu lalu dan sudah di-download begitu Pak ketika tugas itu dikasih. Tapi mungkin karena ujian gitu Pak, jadinya belum dikirimkan listnya. Ini sudah dikirimkan udah. Pak. Kirimlah, kirim sekarang. Sudah dikirimkan di grup Pak. Oh, coba. Filenya ada semua ini. Ini 24. 22, 24 siapa nih? Yang kosong ini. Saya, Pak. 22 siapa nih 22? Saya 22, Pak. Siapa? Saya, Salsabila. Salsabila. Satu lagi yang 24? Pak, kalau bukan bank gitu bisa, Pak. Ada rupanya masalah. Ada bank yang belum di sini. Ada semua bank sudah rupanya. Nia belum. Nia udah nih BJB Syariah. Jadi yang UUS pun bisa. Yang bank yang hanya punya UUS pun bisa. Masih ada bank punya UUS rupanya. Ini Afifah, Bank Net Syariah ini maksudnya apa? Net. Iya, Afifah. Ini Bank Net Syariah, maksudnya Bank Ben. Bank apa nih? Izin menjawab Pak, Bank Net Syariah sebelumnya itu Pak dari Maybank kalau nggak salah Pak. Yang mana? Dari Maybank Pak. Dulunya, sekarang udah namanya Netbank Pak. Bank Net Syariah namanya? Iya Pak. 2019 sudah Bank Net Syariah? Per tahun berapa dia Bank Net Syariah? Setahu saya Bank Net Syariah ini enggak 2019, tapi kalau memang awalnya sudah mulai 2019 saya enggak tahu.
Jadi yang belum ini, yang belum Salsabila, yang 24 siapa nih 24? Ada orang ya? Siapa ketua? 24 ini siapa? Kok payah kalian jawabnya? Suri, Pak. Suryana. Beliau PKA, Pak. Oh, PKA. Ngomong lah, PKA. Dua, Salsabila. Nggak ada lagi rupanya. Ada Pak, lagi diketik. Apa namanya? Sulselbar, Pak. Hah? Sulselbar. Iya. Ada uusnya. Iya, Pak. Kayaknya. Kalau memang dicarinya mah adanya. Ini Dian sama Dian Fadilah, Dian. Siapa ini yang BRI Syariah nih? Dian Nitami sama Elpida itu sama loh. Ya. Gak ada yang lain lagi. Walaupun tahunnya beda, gak ada yang lain lagi. Coba yang lain aja, karena nanti bisa di copy paste itu akunnya. Kalau sudah kita buat sekali, akunnya itu bisa dipakai untuk tahun-tahun berikutnya, gitu. Jadi usahakan jangan sama banknya, ya usahakan jangan sama banknya. Jadi variasi akunnya pun jadi lebih banyak. Ya. Bank UUS pun tak masalah. Bank yang punya UUS macam inilah Bank Sulselbar kan gitu ya. Bank yang istilahnya sebenarnya bank konven dia. Teman ada UUS-nya, tentu di situ ada akun-akun transaksi syariahnya. Ya. Nah, jangan sampai lama-lama. Ya, jangan sampai lama-lama. Si Elpida sama si Dian silakan berembuk. Jangan silakan artinya makanya yang seperti ini kan jadi sulit. Saya sebenarnya sih maunya satu-satu kalian masukkan dasar list seperti ini supaya saya pun bisa melihat siapa yang duluan. Saya kan nggak tahu siapa yang duluan antara si Elpida sama si Dianita. Kalau yang duluan Dianita ya udah Elpida yang cari lagi kan gitu kan, atau yang sebaliknya. Di sini yang saya nggak tahu. Kemarin sih saya kepinginnya satu-satu aja kasih ke saya nama-namanya, nggak usah didaftar. Itu, tapi ya sudah kalau udah seperti ini tinggal siapa ini orang lain ngirim kemana? Ke ketua ya, ke ketua kelasnya, ke grup kalian. Nah tengok siapa duluan, si Dian atau si Elpida duluan yang pakai bank BRI Syariah. Siapa duluan? Ya ketua. Ya, Pak. Siapa tuh? Dianita, Pak. Dian. Ya udah si Dian lah yang pakai BRI Syariah. Elpida silakan cari yang lain. Kalau memang betul seperti itu, tinggal dibuktikan aja dengan masuknya komen di ataupun pernyataannya di grup WA kan gitu. Ya Ilham, seperti itu kan. Memang betul Dian yang memang betul Dian yang pertama, ya udah. Elpida, mana Elpidanya? Ini Pak, saya ingin ngomong Pak. Ya silakan. Begini Pak, kemarin ketika tugas itu diberikan, itu Bapak boleh kan Pak yang tahun 2019 dan 2020 di bank yang sama Pak? Gitu. Iya. Ketika tugas itu diberikan Pak. Iya Pak, makanya ada bank yang sama di tahun 2019 dan 2020 Pak. Bank yang seperti itu. Kemarin sudah ditanya dan dibolehkan Pak. Di mana kamu tanya? Di grup? Apa di lisan? Lisan kemarin itu Pak. Ada yang nanya Pak. Cita kemarin yang nanya Pak. Iya. Bapak bilang boleh karena kemarin itu terakhir tahun 2014 atau 2015 gitu Pak laporan keuangannya. Jadi untuk 2019 dan 2020 itu bisa digunakan. Iya, Pak. Maksud saya, salah tangkap kalian. Maksud saya tahun 2019 itu bisa karena tahun 2019 tahun lalu itu angkatan kalian nggak ada yang make. Satu, itu alasannya. Nggak ada yang make laporan keuangan itu untuk dibikinkan trial balance.
bukan satu orang sekarang bisa satu bank dengan 2 tahun. Jadi ketika sebenarnya kan saya harapkan 2020, cuman bulan Mei ini rupanya banyak yang belum rilis auditnya, banyak yang belum diupload di internet untuk bank tersebut. Itu kenapa saya kasih tahu 2000 konteks maksudnya 2019 itu karena alumni kalian atau senior kalian itu belum make gitu, belum make yang tahun lalu. Jadi intinya kalian tidak boleh ada yang sama. Itu intinya kalian tidak boleh ada yang sama. Yang maksud saya boleh ambil 2019 itu kamu bisa ngambil BRI 2019, bisa ngambil BRI 2020. Satu orang bisa boleh pilih. Kalau tahun 2020, maksudnya BRI sudah rilis 2020. Mau pilih mana, yang 2019 atau 2020? Ini kamu sendiri nih, satu orang. Ya udah, kamu pilih yang 2019 boleh, kamu boleh 2020 boleh. Itu maksudnya pengertian yang saya sampaikan kemarin itu. Bukan dalam satu kelas kalian ini bisa satu bank dengan tahun yang berbeda. Enggak. Ya, itu saya pertegas atau mungkin saya perjelas kenapa keterangan seperti itu. Ya. Karena kalau ini kan gini, saya kan tiap tahun nih ngajar ini. Jadi untuk menjaga keterampilan kalian itu real, jadi misalnya tahun 2021 nih, cuman bisa ngambil laporan keuangan 2020, kan gitu. Nah, tahun 2020 cuman bisa ngambil tahun 2019. Nah, semalam itu kan terus bertahap tuh, berurut setiap tahun. Nah, saya kasih lah misalnya yang 2020 kemarin lah misalnya. Harusnya kan dia ngambil 2019, saya kasih 2018, kan dia kan tinggal ngambil aja. Dia kan tinggal ngambil aja dari alumni atau dari seniornya akun itu. Ya kan, dia tinggal ngambil aja, lalu dia susunkan. Nah, itu yang saya cegah seperti itu. Ya, saya mencegah seperti itu. Ya, jadi tolong dipahami. Bukan satu orang satu bank, 2000 beda tahun, tapi satu orang boleh pilih tahun 2019 atau 2020. Itu maksudnya ya. Jadi silakan dicari lagi yang lain yang masih satu bank. Ya, seperti ini nih, si Laila sama Afifah, sama Cita ya, Bank Mandiri Syariah, itu sama. Silahkan cari yang lain lagi. Berarti BNI Syariah iya, silakan ya. Walaupun yang masih pakai UUS bisa, ya, tidak mesti yang real bank, yang real bank syariah, tapi yang dia ada mempraktekkan transaksi syariah, silakan diambil, ya, silakan direvisi lagi itu, silakan direvisi lagi. Ya, oke, sama siapa tadi yang BNI Syariah ya, Cita sama. Silakan, siapa duluan itu? Cita sama Natasha ya? Bukan. Sama siapa tuh? Bank Mandiri Syariah. Laila Isna ini, ya kan? Mana duluan? Cita sama Laila. Silakan, yang belakangan cari lagi yang lain. Ya, cari lagi yang lain. Tidak mesti full bank syariah, tapi yang memiliki UUS pun boleh. Ya, macam sosial bar ini ada UUS-nya ini. Ya, sosial bar. Oke, paham? Paham ya? Baik. Kenapa Salsabila? Enggak, Pak. Maaf. Baik. Nah, coba kemarin saya ada BNI pernah saya
Ada saya ambil. Mana dia? BPR Syariah pun bisa kok. Ada BPR Syariah. Ada nggak BPR Syariah? Ada, Pak. Nah, coba bisa dilihat di BPR Syariah seperti apa. Nah, yang saya harapkan mana jadi bank ya. Ada posisi yang harus kalian buat ya. Jadi mana dia? Sampel audit. Coba kita lihat. Oh, ini top schedule. Ada ini contoh BNI, sebentar saya tampilkan. Tapi ada yang harus diperbaiki, ini ada yang salah juga. Ini saya perbaiki di depan kalian biar kalian bisa paham seperti apa. Ini TBBNI. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, ini kan BNI nih. BNI dari ini 2014 kemarin itu. Kamu bikin 2013, 2014. Ini tahun terakhir, ini tahun sebelumnya. Kan gitu ya. Tahun sebelumnya dulu baru tahun terakhir. Seperti ini modelnya. Tahun awalnya dulu baru tahun terakhir. Yang kecil dulu baru yang tahun yang besar. Nah, seperti ini membuatnya. Ya, jadi ketika di neraca ada kas, misalnya kan kas 20157. Ingat ini dalam jutaan ini biasanya. Kalau dalam jutaan tuliskan dia di atas dalam jutaan ya. Kalau tulis dalam jutaan, ya. Kalau memang dalam jutaan tuliskan dalam jutaan. Nah, ini, oh ini salah ini. Salah yang ini. Bukan punya. Oh ini dipecah. Sorry. Ini ada. Harusnya di. Ini kan ada yang di hide ini. Ini kan ada yang di hide. Oh berarti ada yang di hide. Kita buka dulu. Mananya? Sebentar. Mana dia? Unhide row. Nah, ini dia. Jadi kas misalnya
kas 201157. Maka terdiri dari yang 3 inilah kasnya. Dari mana dapatnya ini? Dari mana dapatnya jenis-jenis mata uang asing ini atau rinciannya ini? Dari CALK. Jadi seperti ini. Lalu giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk giro rupiah dan dolar. Nah, boleh ditambahkan dengan fasbisnya, fasbis syariahnya dalam bentuk rupiah. Jadi totalnya dari yang ketiga ini 607984. Jadi setiap akun itu dirinci, ya, setiap akun itu dirinci sampai semuanya. Rinciannya ini ditengok dari catatan atas laporan keuangan, ya, ditengok dari catatan atas laporan keuangannya, sehingga rincian dari neraca kan di depan atau di posisi keuangan kan angkanya angka yang ini aja nih. Angkanya kan angka yang 201157 ini aja, atau angkanya hanya 607 kalau yang giro dan pendapatan. Nah, kita hanya yang 607984 aja, tapi ini kita rinci nanti, kita rinci seperti ini semua sampai sebentar, semua sampai dari aset semua. Nah, ini ada piutang murabahah, ini bisa dalam bentuk, enggak mesti seperti ini ya. Kadang-kadang masing-masing bank punya pembagiannya masing-masing untuk misalnya piutang murabahah. Kebetulan kakak kalian ini kemarin pakai piutang murabahahnya pembagiannya berdasarkan ini industrinya, bidang usahanya. Bisa. Atau bidang yang ada atau pembagian yang lain. Jadi kan ada nanti itu piutang usaha misalnya 9699128 piutang murabahah. Itu kan bisa terdiri dari beberapa dia dibikinnya ada beberapa model pembagian rincian, ya, ada model atau berbagai rincian. Contohnya kita buka yang kemarin ya, yang BCA ya. BCA itu yang mana dia? Mana ya BCA? Mana dia? Mana ya? Kok nggak nampak BCA-nya? BCA. Mana dia? Sebentar ya, kita lihat dulu. Iya. Oke. Mana dia? Dia BCA-nya. Baik, kita tutup dulu yang ini, kita tampilkan dulu yang BCA. Nah,
bisa kamu lihat di sini yang BCA-nya. Ini laporan posisi keuangannya kan. Kas misalnya kan seperti ini. Nah, di kasnya ini kan di laporan keuangannya kan 5852733300. Nah, ketika kamu mau tuangkan ke TB-nya, kamu harus cari rinciannya. Bagaimana? Di mana rinciannya, Pak? Dilihat nih catatan nomor 3. Di catatan nomor 3 ini ada rincian 58273300 ini. Nah, coba kita lihat. Ini masih 2. Ini 2G, 2H, 2J. Banyak 2-nya. Sampai 2Z pun mungkin bisa. Nah, ini nomor 3-nya. Wah, ini tidak ada rinciannya. Ajaib juga ini ya BCA. Berarti dia, jadi ya syukurlah kalau emang nggak ada rinciannya. Kan gitu ya. Kalau nggak ada rinciannya ya udah, ini ajalah dia. Tinggal ditengok di nomor catatan nomor 3 kas. Berarti ini sebenarnya uang tunai. Sebeginilah yang dia ada di laporan keuangannya. Lalu kalau yang misalnya penempatan pada Bank Indonesia misalnya. Di laporan keuangan tadi nilainya 9565012679909. Nah, kita pecah dia jadinya. Ya kan, kita rinci dia jadinya. Kita rinci menjadi 2 ini. 1, penempatan pada Bank Indonesia itu ada 1 giro wadiah, 1 lagi fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah Fasbis 808.800 juta. Yang 2 ini dimunculkan begitu ya, dimunculkan di TB-nya itu. Ya, di TB-nya itu. Terus semua, ya kan, penempatan pada bank lain ada ini. Deposito nanti kita jumpa misalnya di sini, dijumpa dia ada beberapa model rincian. Ya, ada beberapa model rincian. Contoh nih, investasi pada surat berharga. Di sini ada dibagi berdasarkan lancar tidak lancarnya. Nah, ini nggak usah diambil, nggak usah yang ini diambil. Ya, ambil rincian yang lain, yang misalnya sama sebenarnya nilainya. Contoh di sini kan nilainya investasi mana dia? Investasi pada surat berharga itu kan nilainya ada di neraca. Ada di neraca nilai totalnya contoh 49.500 ini. 49.500. Di sini berdasarkan 7 jenis tujuan dan investasi dan kolektibilitas. Ini nggak usah kita ambil yang ini. Ada juga dia, ini sama nih 49.500, ini rinciannya. Yang kedua dia bagi lagi berdasarkan jangka waktu, 49.900 juga kan. Nah, ini rincian dari 4900 yang ini nggak usah. Kita cari rincian yang berdasarkan ini bisa. Berdasarkan produk. Suku jenis hijau, totalnya kan 49.500 juga. Jadi nanti dalam satu akun itu ada beberapa tawaran rincian. Ya, ada beberapa tawaran rincian. Pilih salah satu, tapi bukan berdasarkan waktu dan kolektibilitas. Pilihlah yang berdasarkan produk seperti ini. Adapun ini berdasarkan produknya seperti ini, ya kan. Adapun berdasarkan jenis juga. Ini piutang ya, bukan nomor 6 lagi. Tadi kan nomor 6 ya. Piutang murabaha. Ini kan piutang yang dirinci yang 49.500 itu kan ini. 6, investasi pada surat berharga. Nilainya di laporan keuangan 49.500 juta. 49 miliar 500 juta. Dia bagi berdasarkan jatuh tempo, kolektibilitas. Ini berdasarkan apa dia di sini? Berdasarkan jangka waktu.
Nah, kamu harus pilih yang berdasarkan produk, ya kan, berdasarkan nama produknya. Ya, namanya 49.500 juga, tapi pilih salah satunya. Ini pilih yang ini. Pilih yang produk, jangan pilih yang kolektibilitas dan jatuh tempo. Bisa? Semua ya, semua dari posisi keuangan sampai semua laporan laba rugi. Jadi di sini harus kamu pahami, kita kembali yang ke TB yang tadi. Kita kembali ke TB yang Excel tadi. Oke. Jadi semuanya ini rinciannya dari catatan semua ya, semua nah disatukan ya. Makanya saya bilang kemarin kan kita mau mengembalikan dari laporan keuangan ke neraca saldo. Inilah proses audit itu. Kita mau mengembalikan dari laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca sama perubahan arus, perubahan modal atau ekuitas. Kita kan kamu kan biasanya kan tahu ya kalau siklus akuntansi itu dari neraca saldo bisa terpecah menjadi 3. Laporan laba rugi, perubahan modal, laporan laba rugi, perubahan modal sama posisi keuangan atau neraca. Kan 3 tuh. Nah sekarang kamu kan dapat yang 3 ini. Di download kemarin itu kan dapat yang kamu rubah menjadi seperti ini. Menjadi neraca saldo kembali. Inilah prosesnya. Inilah proses untuk knowledge akun namanya. Knowledge akun, pengetahuan tentang akun-akun perusahaan yang kamu periksa. Ya, perusahaan-perusahaan yang kamu periksa. Nah, ini kamu gabunglah aset. Kamu bisa bayangkan kan gimana formatnya trial balance ataupun neraca saldo. Aset duluan, baru liabilitas masuk, total aset berapa di sini? Jumlah aset 14.708.504 ini misalnya kan. Ini jumlah liabilitas, nah dibagi-bagi juga. Terus berdasarkan catatan atas laporan keuangannya. Ya, terus berdasarkan catatan atas. Nah, di sini jumlah dana sirko temporalnya ini. Nah, ini yang ada masalah di sini yang mau saya perbaiki di kalian, ya, yang mau perbaiki di kalian ini nanti akan kelihatan. Nah, rincian ya. Rincian dari total pendapatan komprehensif saldo awal. Nah, rincian dari ini dan nanti nih dari modal ekuitas ini berbeda ya. Ini yang saya tandain ini. Ini kamu ngambilnya, kalau kamu lihat dari neraca langsung, dari posisi keuangan, itu nggak seperti ini susunannya. Ini kamu ngambil di laporan perubahan modal. Ya. Jadi rincian dari ekuitas, seksi ekuitas di trial balance audit ini, perhatikan ya. Seksi ekuitas di laporan di trial balance audit ini diambil datanya dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ngambilnya dari situ. Jangan ngambil dari neraca langsung. Ya, jangan ngambil dari neraca langsung ya. Supaya apa? Supaya kamu bisa lihat nih. Itu kan total pendapatan nih. Ini laba periode berjalan maksudnya. Laba komprehensif ya. Laba komprehensif tahun berjalan. Ini angka 117 ini. Perhatikan angka 117 ini. Ini saya apakan juga, ini saya tandain. Agak berbeda dia. Ini harusnya sama ataupun berasal dari laporan laba rugi yang di bawahnya ataupun berdasarkan hitungan laba di bawahnya. Ya kan kalau TB itu kan atasnya aset tetap, liabilitas, ekuitas, lalu menyambung pendapatan,
ya kan, pendapatan dan biaya. Nah, coba kamu lihat labanya nih. Jadi laba yang di sini, laba bersih yang di bawah ini, kan di laporan neraca saldo itu kan di bawahnya kan laba ya. Di bawahnya hitungannya kan hasilnya laba. Laba yang di sini ini harus muncul di sini. Nah, nih 117462. Sama enggak? 117462 ini dia. Ini sama nih kan? Ini sama nih. Yang kuning itu. Nah, nih. Sama dia. Dan ini rumus ya. Ingat, kamu bisa lihat ini. Nah, ini rumus. Jadi ini ambil angkanya dari bawah. Jadi harus ada angka laba periode berjalan atau laba komprehensif periode berjalan di seksi ekuitas di sini. Di sini. Ya, dia dari sini nih. Nah, ini. Oke, sampai di sini paham? Bisa nggak buat kayak gini? Ya, harus bisa ya. Harus bisa. Ada yang udah nyicil? Belum, masih ujian. Ya. Jadi bikin seperti ini kalian. Nanti ini file ini sebagai contoh bisa kamu ambil. Ya, bisa kamu ambil dari. Udah saya kirim belum? Kayaknya saya kirim di Sipadi. Belum ya? Udah. Iya, ada yang sudah nengok di Sipadi. Ada saya kirim belum ini? Oh, nanya kalian. Tidur lain? Belum, Pak. Belum ada di Sipadi saya bikin. Belum, Pak. Ya udah, ini saya kirimlah ke kalian. Ya, sebagai contoh saja. Tapi enggak boleh di copy paste lah. Kalian tulis ulang lah, ya. Saya copy ini pakai mananya kok nggak mau dia. Sebentar ini. Saya pegang aja. Saya PDF-kan aja ya. Atau saya mana dia? Ya, saya PDF-kan saja dulu. Posisinya kita bikin di download aja. Ada nyamuk di sini. Oke, coba saya kirim ke kalian di grup aja lah ya. Nah, tentu masing-masing berbeda-beda akunnya ya, berbeda-beda akunnya, silakan dikerjakan. Jadi ini kan libur ya. Kita libur besok ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Besok belum, lusa udah kan? Kita kan besok memang nggak masuk. Masuk kita besok? Enggak, Pak. Enggak kan? Nah ini terakhir berarti. Nah itu udah saya kirim format TB-nya. Silakan diikuti. Jadi ya
kan nggak ada juga nyamudi kalian kan, yang udah di situ kian kalian, nggak ada lagi kemana-mana, ya ngisi-ngisi waktu ya kan, ngiseng-ngiseng ya kerjain lah ini ya kan, sambil ngopi sambil apa, kerjain aja ini kan enak ya kan. Nah jadi kalau ada permasalahan yang saya selalu tekankan itu yang ini ya, saya ingatkan di kalian ini, banyak yang kelewatan dulu waktu kakak-kakak kalian. Nah ini di seksi ekuitas ini, di sini kamu harus betul-betul detail mempelajari seperti apa memindahkan data dari laporan perubahan modal atau laporan ekuitas itu ke TB kembali. Bayangkan kamu ini istilahnya prosesnya membalikkan ya, membalikkan dari laporan keuangan yang sudah tersusun jelas neraca, posisi keuangan, laporan posisi keuangan, laba rugi sama perubahan modal, kamu balikkan lagi ke asalnya. Nah, seperti ini. Nah, apa manfaatnya, Pak? Nah, manfaatnya ini kamu akan lebih mengenal atau knowledge terhadap akun-akun dari perusahaan yang kamu periksa. Ya. Bisa jadi kamu lebih paham laporan keuangan perusahaan ini dari pegawai BNI sekalipun, dari pegawai Bank Syariah Mandiri sekalipun. Ya, kalau kamu sudah menggunakan atau melaksanakan ini, kamu lebih paham akun-akun apa saja, pendapatan-pendapatan apa saja yang terjadi di bank ini, biaya-biaya apa saja yang terjadi di bank ini, tahun lalu sama tahun ini kayak mana, akan gitu ya. Jadi kamu berproses di sini, ya, berproses pemahaman terhadap akun perusahaan ataupun jalannya perusahaan. Jadi dia ini bersinergi dengan saya bilang kemarin ICQ ya, Internal Control Questionnaire. Kalau Internal Control Questionnaire itu kan dia terkait dengan pengendalian intern, ya, wawancara kan gitu ya, wawancara. Berarti kamu ada interaksi. Nah sedangkan ini kamu berinteraksi dengan laporan. Jadi sebelum ke lapangan, sebelum Internal Control Questionnaire sekalipun, kamu harusnya sudah ngerjain ini. Ya, jadi ini adalah keterampilan yang mendasar bagi seorang auditor keuangan. Auditor keuangan ya. Auditor keuangan ini adalah keterampilan yang mendasar. Kalau nggak bisa buat ini, kamu nggak bisa jadi auditor sebenarnya. Ya, bingung nanti. Dan ini kalau kamu sudah bisa ini, terus terang ya, nggak semua auditor bisa ini. Ya, ini keterampilan ya, ini keterampilan skill yang mendasar, yang artinya dengan mengerjakan ini kamu betul-betul paham ya. Inilah dengan keterampilan inilah saya lolos sebagai asesor kompetensi. Dulunya saya tawarkan ini sebagai alat untuk menguji kompetensi auditor junior itu dulu ya kan saya bawa. Jadi dengan alat ini ya, ini sebenarnya umum, auditor secara umum bisa gitu loh, tapi dimasukkan dalam materi pembelajaran sekolah atau materi pembelajaran kuliah di AKP atau di akuntansi D3 itu memang ada. Cuman mereka sudah dapat duluan ini, sudah jadi apa namanya, udah tersusun duluan ininya, TB-nya. Tinggal nyusunkan adjustment-nya. Ah itu enggak dapat skillnya. Itu enggak dapat skillnya. Saya mau kalian nyusun seperti ini dulu biar dapat skillnya ya. Ini kalau yang seingat saya yang dulu kawan-kawan atau senior kalian dulu sih orang-orangnya Shoki, orang-orangnya yang di atas kalian inilah, yang sebelum yang ini ya, sebelum yang si Shoki lah yang tamat tahun ini, berarti itu mereka manual, tulis tangan ini semua. Ini tulis tangan mereka, karena saya nggak masuk sama mereka pengantar akuntansi sebenarnya. Soalnya kalian pun kan begitu, tapi karena kondisinya pun lagi daring seperti ini ya sudahlah. Mereka tulis tangan ini. Kamu bayangkan aja seperti ini tulisan tangan. Ya, sampai ada 10 lembar double folio memanjang. Tapi setelah melewati ini, ya mereka betul-betul paham. Ya.
memang betul-betul paham. Satu, memang betul-betul tahu kondisi perusahaan seperti, oh di sana Pak, di sana biayanya itu Pak, coba kamu lihat di sini. Mereka itu ada biaya sewa, ada biaya outsourcing, ada biaya promosi, ada biaya penyusutan, ada biaya listrik, air, gasnya, ada ini dia. Dari rincian biaya itu mereka tahu diisi mereka di Astra, diisi perusahaan itu biaya-biayanya ini nih. Kan gitu. Jadi lebih paham. Ya. Itu maksudnya ya. Jadi tidak ada sedikit pun niat untuk menyusahkan kamu, tapi ini adalah bagian dari pembelajaran untuk melatih kamu mendapatkan keterampilan, ya, untuk mendapatkan keterampilan yang namanya administrasi audit. Ya, jadi pemeriksaan itu memang sebenarnya repot di awalnya gitu, repot lah. Tapi ya setelah dijalani jadi enak. Ini kan karena mungkin kamu pertama. Kalau saya sih yang kayak gini memang bawa udah makanannya sehari-hari saya nih seperti ini dulu. Emang begitu udah audit laporan keuangan misalnya kan, dah minta bahannya, minta laporan keuangannya dah dibikinkan seperti ini. Mulai atau belum mulai langsung kami buat ininya, TB auditnya. Ya, langsung kami buat TB auditnya untuk bisa menganalisis apa-apa saja isi laporan keuangannya. Ya, jadi, memang berbeda sisi antara ICQ dengan TB audit ini, tapi sangat membantu. Ya, sangat membantu untuk sama juga sih. Ujungnya memang bisa melihat pengendalian intern perusahaan. Ya, baik, saya kira ini untuk penugasan kalian. Ya, bisa istilahnya lebih rinci lagi dilihat nanti. Kan, kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Sudah paham? Ya, sudah paham semua? Kira-kira penugasannya? Ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Jadi pertemuan ke depan setelah liburan kalian sudah ada semua itu ya. Sudah dapat, disusun, dituliskan, sehingga kita bisa bahas. Saya akan minta satu persatu menunjukkannya di monitor ini, supaya bisa kita bahas seperti apa yang harus diperbaiki, seperti apa yang harus dijelaskan. Ya. Oh, hari raya Pak? Iya, hari raya samanya. Cuman ya, kan ada waktu toh. Artinya jangan satu malam begitu dikerjain di terakhir. Lagian memang dengan kondisi daring seperti ini pun ya pergerakan tidak begitu leluasa, ya kan, tidak bisa silaturahim terlalu jauh-jauh kemana, sini-sini aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tentang penugasan? Tidak ada, udah paham semua? Anehnya kalian. Sudah aman semua? Iya. Mananya? Pening? Ya pening. Pening kalian? Biasalah. Memang gitu dia. Orangnya memang gini kita. Ada lagi? Apa masalahmu, Cita? Belum dapat ininya Pak, banknya Pak. Apa tuh? Belum dapat banknya Pak. Oh, ya udah. Pokoknya saya bilang tadi, asal dia punya UU saja pun. Secara umum BPD, Bank Pembangunan Daerah, ataupun ya kan bank pemerintah daerah, itu secara umum semua punya UUS. Ya, semua punya UUS. Secara umum semua punya UUS. Secara umum. Jadi tinggal dicari aja, ya, dicari aja yang ada UUS-nya, boleh dikerjakan, ya.
Saya kira itu. Kalau cuma itunya, nggak ada, susah lah. Yang lain? Ini bagaimana saya memastikan kamu udah dapat filenya? Makanya kemarin tuh. Gini aja, kalau memang sudah seperti ini, udah terkumpul nama-namanya oleh ketua, boleh-boleh saja sih ya. Jadi ketuanya yang agak repot sih. Ya kumpulkanlah semua ketua, file nama perusahaan, nama banknya, dibikin di RAR, kirimkan ke email saya. Sesegera mungkin ya, hari ini juga. Ya, jadi tinggal di RAR-kan aja semua dalam satu folder RAR atau apa istilahnya, zip, di zip atau di RAR, kirimkan ke saya beserta nama-namanya ya, Bank BNI, misalnya Emil Hamjuri, bank ini, gitu, Cita Putri, bank ini, Dianita, bank ini, gitu, di file banknya, di file nama file banknya itu, ya, sehingga saya pun paham bank apa yang kamu pilih dan memang itu banknya, ya Ilham ya. Baik, Pak. Nah, Pak, kami punya Google Drive, Pak. Gimana kalau dari Google Drive? Boleh. Saya pun ada kok Google Drive saya. Boleh. Silakan masukkan ke Google Drive. Ya memang kalau mau banyak. Atau maksudnya kamu yang ada aja dulu gitu. Enggak, Pak. Kalau yang ketinggalan tuh buang aja. Yang artinya kalau memang tidak mau jadi koordinir, ya tak usah. Kan gitu. Yang lainnya ya usahakan sesegera mungkin. Jadi ingat ya, kalau saya ingatkan, janganlah kamu membuat orang menjadi susah. Ya, udahlah. Artinya nggak bisa membuat orang senang, tapi janganlah membuat orang susah. Saya mengingatkan kalian ke sesama kalian. Karena memang yang namanya menunggu itu tidak ada sesuatu yang nyaman di situ. Ya, tolong jadi kalau yang istilahnya terlambat, kasih batas waktu gitu ya, kasih batas. Kalau memang apa ya sudah, tinggalkan saja. Ya tentu saya dapat lihat penilaian kok. Saya akan beri penilaian hal-hal seperti itu. Ya, saya akan berikan hal-hal penilaian. Karena memang dengan zaman seperti ini jadi seperti itu model penilaiannya. Tingkat kompetensimu pun bisa dilihat dari situ. Apakah kamu serius, tidak serius, ya kan, fokus atau tidak fokus, itu dilihat bagaimana. Oh Pak, lelet Pak, apa ini? Yes, itu lagi. Nggak usah lah, apa namanya, gitu ya. Sudah tahunya kita semua. Kalau memang sekali-sekali ada, tapi enggaklah tiap terusan, tiap hari satu. Enggaklah setiap tempat, ya kan. Kalau bahasa Qur'annya begitu luasnya bumi Allah ini, kenapalah mesti kamu hanya di satu tempat itu saja? Cobalah dicari, ya. Saya kira itu. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita masuk tanggal berapa ya? 17 ya? Langsung masuk kita tanggal 17 ya? Ya kan? Kita masuk tanggal berapa? Ada yang tahu kalian? Iya ketua. Belum ada surat edarannya, Pak. Ini masih mau dilihat kalender akademik, Pak. Kayaknya tanggal 17 ya? Udah berubah ini. Kan kemarin karena cuti bersama pun dihilangkan. Ya, bisa kemungkinan besar tanggal 17 kita masuk. Minggu depan berarti. Ya. Minggu depan coba diusahakan. Oke, untuk pembahasan lagi silakan dilihat di YouTube-nya untuk masalah video ini. Pembahasan untuk penugasan ini. Dari